Baik, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan pejabat struktural di kampus masing-masing, para profesor, para doktor, para master, para dosen dan para tenaga pengajar di kampus masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sesi keempat tentang implementasi OBE ke dalam kurikulum berbasis KKNI yang merujuk SNDikti. Jadi sedikit mengenai agenda itu saya modifikasi karena kalau saya memberikan workshop dalam kegiatan onsite ini setelah student learning time itu saya akan lanjutkan dengan pembuatan naskah dan proses penilaian. Jadi delivery method, assessment, SLT, naskah dan weighting itu merupakan satu kesatuan yang kita sebut dengan OBE Constructive Alignment. Jadi kalau saya hari ini katakanlah ingin menjelaskan tentang pembuatan naskah, sementara pembuatan naskah itu bagian dari yang harus saya jelaskan yaitu assessment proses. Jadi dalam tahapan assessment proses itu nanti ada beberapa langkah. Nah, salah satu langkahnya adalah pembuatan naskah ujian dan weighting proses. Jadi kalau ini saya letakkan sebelum assessment proses, maka nanti akan menggantung pembahasan kita. Jadi izinkan saya untuk menghabiskan dulu tentang OBE Constructive Alignment. Nanti tentang pembuatan naskah dan penilaian atau weighting ini kita buat dalam sesi tersendiri. Baik, aktivitas kita sama, pemaparan, diskusi dan penugasan. Pemaparan sekali lagi saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu agar apa yang kita laksanakan kegiatan workshop ini dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi betul-betul sekali lagi saya berharap Bapak Ibu mengerjakan seperti apa yang saya contohkan. Ya, baik Bapak Ibu, saya mute-kan yang lain ya. Jadi sama dengan sebelumnya bahwa workshop ini kita lakukan, eksplanasi saya ini berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman praktek saya mengimplementasikan OBE dan juga sebagian materi itu merujuk dari pihak lain, begitu Bapak Ibu. Ini sekadar mereview apa yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa ada hubungan antara program educational objective dengan program outcome atau CPL dan juga CO ataupun course outcome atau CPMK, juga terhadap CO atau sub CPMK. Maaf kalau bukan ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana bahwa CO Learning Activity Assessment serta SLT itu harus dibangun secara selaras. Selaras di sini ada dua pengertian. Yang pertama itu dia harus terhubung satu sama lain, dan yang kedua dia harus sejajar dalam hal level taksonomi yang diinginkan. Baik, pada hari ini kita akan mengkhususkan untuk membahas bagaimana mensejajarkan antara CO, course outcome, capaian pelajaran mata kuliah dengan assessment. Jadi ini juga mereview minggu kemarin, ada beberapa assessment method yang bisa kita gunakan untuk mengakses capaian pembelajaran mahasiswa, baik itu secara quiz, tes, final exam, project, assignment, presentation, baik oral maupun poster, kemudian writing, report writing, observasi, survei, dan case study, dan banyak lagi sebenarnya. Nah,
Untuk setiap assessment method kita memerlukan assessment tool, ya, seperti answer scheme, rubrik, ya, kuesioner, peer review, portfolio, dan sebagainya. Banyak lagi yang lain, Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan ini, ya, pada workshop sesi keempat ini, saya akan coba menjelaskan, ya, 7 ya, langkah bagaimana kita melaksanakan proses assessment. Yang pertama, kita lakukan planning the assessment. Yang kedua, kita developing atau using appropriate assessment tools. Lalu kita lakukan koleksi data dan kita calculate, ya, semua result, ya, yang diperoleh oleh mahasiswa. Lalu kita analisis hasil tersebut, result tersebut. Lalu kita lakukan CQI, ya. Kita propose improvement. Lalu terakhir kita buatkan documentation, ya, atau kebanyakan orang menyebut sebagai cost file. Ya. Baik, kita coba untuk membahas satu persatu, Bapak Ibu. Ya. Step atau langkah pertama ialah merencanakan assessment. Ya. Di sini saya katakan dalam sistem akademik non-OBE dalam tanda kutip, ya, artinya sistem akademik yang belum mengimplementasikan OBE, ya, yang katakanlah secara tradisional sebelum ini dilakukan banyak orang, itu perencanaan assessment didasarkan kepada silabus, ya, kepada topik, tingkat kesulitan, ya, distribusi nilai dan sebagainya. Atau kadang-kala malah tidak ada perencanaan sama sekali. Jadi didaur ulang dari semester ke semester, itu didaur ulang. Begitu. Nah, dengan OBE, perencanaan asesmen harus didasarkan pada COPO, distribusi nilai, ya, berdasarkan pemetaan COPO juga dengan memperhatikan taksonomi level. Tentu saja nanti memperhatikan apa saran improvement di semester sebelumnya. Bapak Ibu, ya, jadi ini contoh, ya, contoh yang waktu itu kita kerjakan di dalam template Excel. Ya. Ambil contoh mata kuliah kita ada 5 CO, ya, 5 COs. Yang pertama CO1 ini knowledge, yang kedua CO2 yang kedua apply knowledge, yang ketiga ini katakanlah analisis, yang keempat adalah CO4 ini adalah writing report, ya. Yang CO5 adalah oral presentation. Nah, setiap CO ini berhubungan dengan PO, ya. PO1 knowledge, yang kedua apply, yang keempat ini adalah analisis, yang kesembilan adalah communication skills, ya, generic, ya. Generic skill. Baik, katakanlah di dalam mengevaluasi atau melihat capaian pembelajaran mahasiswa, kita menggunakan 5 item assessment, ya. Katakanlah quiz, assignment, test, project, ya, dan final exam dengan persentase nilai yang kita tetapkan masing-masingnya 10, 15, 15, 20, dan 40. Baik, sepertinya saya harus mencoret-coret ini Bapak Ibu, ya. Ya, jadi untuk kuis itu 10%, dengan apa namanya distribusinya 5% untuk basic knowledge, ya, dan 5% untuk apply knowledge. Ya, assignment sama untuk PO1 dan PO2, ya, dengan bobot 15% dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, nanti saya akan coba menekankan CO dan PO attainment kepada project dan final exam saja, ya, final exam saja. Nah, sebagai contoh di sini untuk final exam saya hanya akan mengakses CO2, ya, yaitu apply knowledge dengan analisis, ya, kemampuan mahasiswa menganalisis dengan pembobotan masing-masing 15% dan 25%. Sedangkan untuk project, ya, yang saya ingin tekankan adalah analisis dan
communication skill ya. Communication skill ini bisa dalam writing dan juga oral presentation. Jadi sebagai catatan atau katakanlah sebagai pendapat ya dari saya itu bahwa communication skill itu tidak melulu dihasilkan oleh mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan mahasiswa di dalam mencapai capaian pembelajarannya mengenai communication skill itu bisa juga diambil dari mata kuliah lain ya, mata kuliah lain. Umumnya mata kuliah yang bisa kita berikan project ya. Katakanlah entrepreneurship ya, product design and development, katakanlah begitu kalau di engineering ya. Kalau di ekonomi mungkin analisa pembukuan ya, katakanlah itu. Kalau di program studi lain mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi ingin saya tegaskan di sini bahwa kemampuan komunikasi mahasiswa tidak hanya ya didapat dari mata kuliah bahasa ya, bahasa Indonesia atau bahasa asing. Begitu juga dengan kemampuan IT mahasiswa ya, kemampuan teknologi informasi mahasiswa tidak melulu didapat dari katakanlah teknik pemrograman ya, penggunaan Microsoft Office dan sebagainya, tidak ya, tetapi bisa kita dapat dari mata kuliah lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, setelah kita rencanakan tadi ya, lalu kita develop ya. Kita develop assessment menggunakan tool ya, form ya, ataupun rubrik ya dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembuatan atau menggunakan tool, form dan rubrik ini adalah agar kita bisa membuat ya elemen assessment ya, dan juga skema jawaban, template ya, maupun rubrik penilaian berdasarkan CO, PO dan taksonomi level yang telah kita susun sebelumnya ya di dalam RPS. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengambil assessment untuk final exam ya, UAS ya. Saya akan mengambil contoh UAS ya. UAS di sini kontribusi terhadap keseluruhan nilai adalah 40%, kontribusi nilai terhadap PO2 adalah 15%, kontribusi nilai terhadap PO4 adalah 25%. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan adalah merencanakan ya. Merencanakan ya. Tadi CO2 itu kontribusi terhadap CO2 ya. Itu sebesar 15%, dan kontribusi yang kedua adalah terhadap CO3 sebesar 25%. Lalu saya rencanakan bahwa untuk mengakses CO2, saya akan membuat 3 buah soal, ya. Katakanlah begitu, ya, dengan distribusi masing-masing 5, 5, 5, ya. Dan untuk mengakses CO3 analisis, saya akan membuat 2 soal, Q4 dan Q5. Jadi soal nomor 1 ini mengakses CO2, soal nomor 2 mengakses soal nomor CO2, soal nomor 3 juga mengakses CO2. Sedangkan soal 4 dan 5 adalah untuk mengakses CO3. Ya. Nah, Bapak Ibu, bobot penilaian untuk CO2 15%. Jadi kalau saya konversikan ke dalam skala 100, maka kontribusi nilai untuk CO2 adalah 37,5%, 37,5 ya. Sedangkan
untuk CO3, ini kalau saya konversikan ke dalam skala 0 sampai 100, maka dia akan berkontribusi 62,5. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mesti kaku dengan 37,5 ini ya. Ataupun 62,5. Bisa saja kita katakanlah ya ingin membulatkan ya menjadi 35 untuk CO1 dan 65 untuk 35 untuk CO2, 65 untuk CO3 atau 40 untuk CO2 dan 60 untuk CO3. Silakan saja ya. Jadi kita tidak terlalu kaku amat lah ya, karena nanti kalau terlalu banyak pecahan itu sulit juga nanti kita dalam menginput nilai ya. Artinya begini, bukan sulit begitu ya. Artinya kecenderungan kita akan salah menginput itu menjadi besar ya, karena terlalu banyak bilangan desimalnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di samping kita menentukan bobot penilaian, perlu juga kita memperhatikan durasinya ya. Memperhatikan durasinya. Mungkin soal nomor 1 ini nanti kita akan bagi menjadi 1A, 1B, 1C, soal 1D, soal 1E. Ada 5 soal. Ya. Masing-masing soal katakanlah 3 menit. Nah, sehingga total untuk soal nomor 1 kita perlukan waktu 15 menit dan seterusnya. Sehingga untuk keseluruhan UAS kita dapati adalah 120 menit atau berapa tuh? 2 jam ya. Jadi UAS kita laksanakan 2 jam. Satu lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau kita mengukur outcome itu jangan kita berburu dengan waktu. Jadi mahasiswa itu dalam menjawab soal jangan berburu dengan waktu ya. Jadi karena begini, karena OBI itu membolehkan mahasiswa bekerja lambat dan membolehkan mahasiswa bekerja cepat begitu. Nah, kalau secara tradisional kita kan selalu bilang waktunya nggak cukup Pak. Ya, kalau waktu kamu nggak cukup berarti kamu kurang cepat begitu ya. Jadi ada unsur penilaian waktu ya di dalam kita melaksanakan UAS ya secara tradisional. Nah, kalau di dalam OBI itu unsur waktu ini menjadi bukan bagian dari kita menilai ya. Jadi ya dulu juga saya berpengalaman begitu waktu awal-awal mengajar ya. Saya dikasih soal mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, dan berharap nanti memang bahwa mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah dalam tanda kutip pandai ya dan rajin ini bisa menyelesaikan dengan cepat ya. Dan yang kurang pandai ya atau kurang rajin itu lambat ya, sehingga ada unsur waktu di dalam penilaian saya waktu itu. Tapi sekarang katakanlah ini untuk 3 SKS, kalau untuk 3 SKS biasanya saya menyediakan waktu selama 3 jam ya. Selama 3 jam untuk UAS ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita bobot ya, kita bobot nilai untuk setiap pertanyaan ya, tentu saja berikutnya adalah kita buat soalnya. Nah, lalu nilai-nilai ini ya, markah-markah ini itu kita tetapkan nanti di dalam answer scheme ya. Answer scheme. Ya, jadi di lembar jawaban kita, jadi kunci jawaban ya, kunci jawaban. Di dalam kunci jawaban kita juga sudah menyertakan bobot ya, baik di soal maupun di kunci jawaban itu kita sudah letakkan berapa bobot untuk masing-masing soal. Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan contoh ya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh kepada Bapak Ibu. Bagaimana untuk menggantinya ini? Baik, saya akan memperlihatkan, ini adalah contoh soal untuk engineering ekonomi ya. Ini belum diujikan Bapak Ibu ya, karena di sini masih dalam suasana COVID ya, jadi nanti insya Allah nanti bulan Oktober baru diujikan. Jadi
tanggalnya belum ditetapkan, tapi berkisar pada bulan Oktober nanti. Nah, di sini sesuai dengan skema nilai saya tadi, ya, skema markah saya tadi itu, maka setiap soal ini saya taruh ya di sini berapa nilainya untuk setiap pertanyaan. Ya. Ini CO2 level 2 taksonomi Bapak Ibu. Ya. Ini mata kuliah untuk semester 3, jadi masih tahun 2. Untuk pertanyaan pertama, ini saya letakkan level 2 ya. Dia menjelaskan ya apa maksud dari setiap istilah ini. Ya. Lalu pertanyaan kedua ini 10 ya, 10 ya. Sehingga total pertanyaan 1 ya, 2 dan 3 saya ini adalah totalnya adalah 30 ya. Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali ke rancangan awal kita ya, di mana soal pertama kita bobot 15 tapi dalam implementasinya adalah kita bobot 5. Pertanyaan kedua 10, pertanyaan ketiga ya haruslah 15 sehingga totalnya ini adalah 30 ya. Jadi jangan terlalu kaku dengan presentasi awalnya gitu ya. Kita boleh selagi dia berkisar antara 15% dan 25%. Baik Bapak Ibu, saya kembali ke contoh tadi. Ya, saya kembali ke contoh. Oke, ya. Nah, untuk soal kedua, ya, saya akan mengakses CO2. CO2 tadi berkorelasi dengan, saya lupa, sebentar saya lihat. CO3, maaf ya. Yang soal nomor 1 itu dengan CO2. Ya. Soal 4 dan 5 ini berkontribusi terhadap CO3 ya, analisis. Baik. Nah, soal nomor 4 memang ini adalah analisis ya. Analisis ya. Karena di akhirnya nanti ya kita suruh mahasiswa untuk menganalisa, katakanlah ada 2 alternatif ya. Nah, dia mahasiswa kita suruh untuk menganalisa mana yang lebih economically justified untuk 2 sistem yang kita tawarkan kepada mereka ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, soal ini relatif lebih mudah ya. Ini adalah untuk program diploma ya. Jadi soal yang saya buat ini adalah program diploma. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu ya, yang levelnya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan di sini ada. Sesi keempat ya. Sesi keempat. Ya. Nah, ini adalah untuk program S1 ya. Ini untuk program S1 ya, untuk program engineering Bapak Ibu ya. Untuk program S1. Nah, itu jadi kalau tadi diploma itu saya men-set adalah taksonomi levelnya 2, 3, 4 begitu ya. Nah, kalau untuk program S1 ya, ini soal nomor 1 saja sudah merupakan analisis ya. Analisis sampai nanti propose ya, alternatif. Nah, ya, jadi soal itu walaupun mata kuliah yang sama, ya, mata kuliah yang sama, SKS yang sama di semester yang sama, tapi yang satu adalah untuk diploma, yang satu adalah untuk S1, maka level taksonominya berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk diploma level 2, 3, 4 oke lah ya. Ya. Kalau 3, 4, 5 itu lebih bagus ya. Semakin
ke semester akhir sebaiknya 345. Nah, kalau untuk level S1 ya, itu kita usahakan levelnya itu 345. Nah, makin ke terakhir itu levelnya 456 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya kembali ke slide presentasi. Ya. Nah, tadi sudah saya lihatkan untuk naskah UAS untuk S1 ya dan juga diploma. Nah, kemudian answer scheme. Nah, answer scheme. Jadi setiap pertanyaan Bapak Ibu harus memberikan kunci jawaban. Boleh kunci jawaban seperti definisi formal seperti ini atau hanya berupa kisi-kisi saja ya. Seperti soal nomor 2 katakanlah kalau Bapak Ibu di sini tidak membuat seperti ini ya, feature value dia, ya tidak harus F sama dengan bla bla bla, tapi cukup katakanlah dengan ini, ya, mahasiswa mampu menggunakan ya, menggunakan persamaan, ya, menggunakan persamaan apa namanya ini, feature value ya, feature value, maka nilainya katakanlah di sini 1 ya. Menuliskan ya, katakanlah menuliskan ya, menuliskan persamaan dengan benar, maka nilainya 1. Lalu mengkalkulasi ya, mengkalkulasi dengan tepat ya, dengan tepat. Ya, ini 1,5. Jadi pastikan jumlahnya ini adalah 2,5 ya. Jadi terserah Bapak Ibu nanti mau merinci ya, kan ada juga nanti apalagi kalau mata kuliah yang hitung-hitungan itu kan ada banyak step ya. Menuliskan persamaan, kemudian membuat pengandaian, ya, lalu menghitung. Nah, ini ada 3 step paling tidak ya. Nah, step pertama kalau sampai step pertama saja berapa nilainya? Step kedua kalau sampai 1, 2, 3 itu dia benar, ya, dan bagus, tentu dia akan mendapat full mark ya untuk soal yang tersebut ya, untuk soal tersebut. Ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan, nah ada diskusi apakah semua assessment method ini kita buatkan marking scheme-nya. Saya rasa tidak perlu juga ya, tidak perlu juga karena contoh kalau kuis itu biasanya kan true false ya ataupun ABC ya, multiple choice ya, true false multiple choice. Nah ini nggak perlu dibuatkan marking scheme-nya. Artinya kalau soalnya 30 satu soal 1 ya tentu full marks-nya adalah 30. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk komponen-komponen nilai yang dominan ya seperti UAS itu perlu dibuatkan. UTS juga kalau nilainya cukup signifikan katakanlah 25% gitu ya atau malah atau 30% ini juga sebaiknya dibuatkan marking scheme-nya. Tapi kalau hanya berkontribusi 15% ya, apalagi 10%, ini saya rasa tidak begitu penting. Yang pasti Bapak Ibu harus katakanlah di dalam RPS-nya UTS itu akan mengakses CO1 dan CO2, maka pastikan bahwa soal untuk mengakses CO1 ada dan soal untuk mengakses CO2 juga ada, dengan bobot atau presentasi nilai sesuai dengan RPS ya. Tidak perlu terlalu kaku ya, tapi boleh ada plus minusnya katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ya. Itu tadi adalah contoh distribusi nilai untuk UAS ya. Ini contohnya merancang atau mendevelop distribusi nilai untuk UAS berikut bentuk soal dan answer scheme-nya ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh ya
distribusi nilai untuk katakanlah mini project ya, mini project. Nah, saya akan kembali ke slide sebelumnya. Baik, di sini mini project ya, mini project presentasinya adalah 20%, kontribusinya terhadap PO 4 adalah 5 dan kontribusinya terhadap PO 9 adalah 15, di mana yang 5 ini untuk CO4, yang 10 ini adalah untuk CO5. CO4 ini kalau dalam RPS saya katakanlah ini adalah kemampuan dia untuk writing ya. Kemampuan dia untuk writing ya. Jadi kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi dalam bentuk tertulis, dan CO5 adalah kemampuan mahasiswa berkomunikasi secara oral, ya, oral presentation. Baik, dan ini akan kita akses. Baik, saya kembali ke slide selanjutnya. Ya. Nah, di sini saya tulis ulang 5% dan 15%. Ya, di mana 5% itu berkontribusi untuk CO berapa tadi? CO4 ya. CO4 ya. Dan yang 15% ini berkontribusi terhadap CO5. CO5, katakanlah begitu. Nah, untuk presentasi oral ini bisa juga kita bagi lagi, kita nilai slide-nya ya. Karena walaupun kita ingin masuk oral, tapi biasanya oral ini kita tidak bisa pisahkan dari slide, ya, slide presentasi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti tidak mengikut sertakan slide juga tidak apa-apa, ya, seperti itu. Nah, baik untuk slide 5%. Kalau saya konversikan 5% ini menjadi skala 100, maka total max dia nanti adalah 25. Dan yang 20 ini, yang 15 ini, kalau saya konversikan menjadi skala 100, dia adalah 75 nilai maksimumnya. Nah, untuk project report atau writing, ya, komunikasi secara tertulis, maka answer scheme-nya kita buat dalam bentuk rubrik. Ya, begitu juga dengan slide presentation kita buat rubriknya, dan oral presentation kita buat rubriknya. Ya. Baik, saya akan memberikan contoh bagaimana rubrik untuk menilai project report ya. Nah, IMRAT di sini, IMRAT ini kita akan mengakses introduction, methodology, result and discussion ya, analysis ya, apa namanya nih, ya, conclusion atau discussion ya. Baik, ini adalah contoh saja Bapak Ibu bisa mengembangkan, Bapak Ibu bisa melihat contoh di luar sana begitu banyak. Kalau Bapak Ibu ingin menggoogling ya. Nah, tentu saja yang harus ada ini adalah skala penilaian. Kapan kita katakan nilainya 0, kapan kita katakan nilainya 3, kapan kita katakan nilainya 8, dan kapan kita katakan kalau benar-benar excellent ya, apa semua kriteria ini ya, fail, pass, good maupun excellent, dia harus memenuhi seluruh item ini ya. Dia harus memenuhi seluruh item ini. Ya. Kalau introduction-nya memang excellent, memang layaklah kita berikan nilai di sini 10 ya, katakanlah begitu Bapak Ibu, 10, 10, 10, 10, 10. Ya. Nah, nilai ini Bapak Ibu bisa sebenarnya langsung gunakan sebagai nilai akhir. Tapi kadang-kala kita ingin memberi weightage kepada item tertentu. Ya. Contoh introduction kita tidak terlalu penting lah begitu ya. Method karena sudah umum kita nggak terlalu penting ya. Mungkin ini totalnya nanti harus 100% Bapak Ibu ya. Total bobotnya ini harus 100% ya. Referensi katakanlah di sini 15% ya. Di sini introduction-nya mungkin 5, tidak begitu penting. Method cukup penting, mungkin 10 ya. Yang penting sekali adalah analisis ya. Katakanlah analisis juga discussion ya. Discussion 20 katakanlah begitu. Nah, berapa sisanya? Ya, tinggal Bapak. Nah, lalu skor dikali bobot ya. Skor dikali bobot ya, skor dikali bobot. Nah, baru nanti ini dibagi dengan
100% Bapak Ibu ya untuk mendapatkan nilai akhirnya. Kalau ini 100 ya dibagi 1 2 3 4 5 6 ya dibagi 6 ya, dibagi 6. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh untuk rubrik report ya. Berikutnya adalah contoh untuk slide presentasi ya. Slide presentation. Jadi formatnya itu Bapak Ibu tidak harus selalu seperti kompleks seperti ini ya. Bisa juga sederhana seperti ini ya. Jadi cukup satu item saja ya. Jadi kita cukup menilai satu item saja ya. Contoh kita katakan nilainya itu 0 sampai 3 atau gagal ya, fail ya. Fail kalau ya, tidak ada atau slide-nya tidak ada ya. Atau slide-nya ada tapi ngasal gitu ya. Slide ada tapi ngasal. Ya. Kemudian juga teksnya, gambarnya nggak bisa kita pahami ya. Lalu urutannya juga tidak sesuai urutan IMRAT tadi ya, introduction, methodology, ya, result analysis and discussion. Ya. Tidak ada gambar sama sekali ya. Mungkin kita kasih 0 atau 1 atau maksimal 3. Lalu kalau misalkan ya semuanya bagus ya, font, size, text, background color ya, semuanya itu ada animasi ya, ada feature yang lain ya, katakanlah ada sound, ada video ya, dan sebagainya. Mungkin kita juga tidak ragu untuk memberikan nilai 10 di sini ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka kita tidak ragu memberikan nilai 0. Maka untuk kondisi seperti ini kita tidak ragu juga memberikan nilai 10. Bapak Ibu, yang penting kita pastikan bahwa di awal semester, di awal penugasan, biasanya kalau Bapak Ibu mungkin memberikan tugas proyek ini di minggu ke-5 atau ke-6 ya. Pastikan di saat Bapak Ibu memberikan guideline untuk proyeknya, pastikan Bapak Ibu juga memberikan rubriknya. Ya. Sehingga mahasiswa bekerja berdasarkan rubrik ya. Kan sama juga kalau Bapak Ibu mau diakreditasi kan ada rubrik penilaiannya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu akan berpedoman kepada rubrik penilaian dalam membuat LED katakan ya, atau SAR report ya, LED, laporan evaluasi diri. Nah begitu juga mahasiswa, kita beri tugas dan pastikan dia tahu. Ya. Kecuali dalam UAS tadi ya, kunci jawaban, kalau kunci jawaban jangan dikasih tahu ya. Tapi kalau rubrik penilaian ini wajib dikasih tahu ya kepada mahasiswa. Lalu ini oral presentation ya. Ya dibandingkan dengan yang apa namanya tadi slide ya, presentation mungkin poster presentation juga bisa kita gunakan seperti ini ya, mungkin dengan ada tambahan ya, mungkin ada item yang kedua ya, mungkin ukuran ya, mungkin keterbacaannya dan sebagainya ya. Baik, nah untuk oral presentation ya minimal 3 ini ya. Minimal 3 ini ya, persiapan apa namanya tampilan si mahasiswa ya, apakah dia pakai baju t-shirt katakanlah begitu ya, kaos oblong ya, yang excellent itu dia menggunakan apa namanya jas alma mater kan, seperti itu ya, alma mater seperti itu. Nah kemudian cara dia mendeliver konten presentasinya ya, juga kemampuan dia dalam Q&A ya, Q&A. Nah, dia mendengarkan, dia paham pertanyaan ya, lalu dia menjawab dengan precisely ya. Kemudian juga dia mampu menunjukkan apa argumennya ya, dengan tentu saja dengan polite ya. Nah, kita beri skor, berapa skornya ya. Lalu kita beri pembobotannya sehingga skor kali bobot dapatlah, katakanlah di sini nilainya totalnya 40. Nah, 40 ini maksimum terhadap 60 ya. Maka nilainya adalah 40 per 60 ya. 40 per 60. Jadi begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke step yang ketiga adalah kita collect ya detail data.
Nah, setelah kita lakukan assessment, ya, itu tentu saja kita nilai, ya, kita nilai. Nah, lalu kita kumpulkan semua nilainya itu secara rinci dan dikelompokkan sesuai PO-nya masing-masing, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau secara tradisional kita nggak peduli ya, kita secara tradisional nggak peduli ada 5 soal 1, 2, 3, 4. Ya. Soal nomor 1 dapat 10, nomor 2 dapat 10, 10, 10, 10. Oke, kita total semua. Nah, di dalam OBI tidak begitu. Ya. Katakanlah ada tes dan ada project ya. Nah, mana CO yang kita tanya di dalam tes itu nilainya harus masuk ke dalam nilai CO. Ya. Di dalam project ya item apa yang kita assess itu harus masuk ke dalam CO yang bersesuaian. Jadi CO1 kita kumpulkan di dalam CO1, CO2 kita kumpulkan ke dalam CO2, CO3 kita kumpulkan ke dalam CO3. Ya. CO3 kita kumpulkan dalam CO3. Begitu juga nanti CO1 katakanlah berkontribusi terhadap PO1 dan berkontribusi terhadap PO2. Nah, berapa presentasinya masing-masing. Nah, harus masuk ya. Lalu kita normalize dan kita lakukan pengukuran ban. Ya. Ban ini misalkan begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin menjadikan 4 ban ya. Nah, di sini misalkan besar dari 25%. Ya. Besar dari 50% katakanlah. Atau gimana? 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75 ya. Dan 75 sampai 100 begitu ya. Nah, atau kita bagi menjadi 3 umpamanya. Ini semacam kurang lebihnya apa ya? Semacam passing grade begitu Bapak Ibu, ya. Semacam passing grade ya. Katakanlah 1 2 3 ini mungkin 0 sampai 30. Ini 30 sampai 60, ini 60 sampai 100 begitu. Kira-kira semacam passing grade lah. Ya. Jadi PO dan CO attainment Bapak Ibu nanti itu adalah sampai di mana mahasiswa berhasil ya. Katakanlah dia hanya sampai band 2 ya. Atau antara 0 sampai 60 ya. Untuk yang 3 band ya. Kalau yang untuk 4, katakanlah mahasiswa hanya mampu mencapai grade 3 saja ya, band 3 ya. Atau malah band 2 saja, katakanlah seperti itu ya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu bagaimana kita melakukan pengukuran band ini ya. Baik, jadi yang kedua kita collecting data ya, berdasarkan CO dan PO yang telah kita tetapkan di dalam RPS. Jadi kita kelompokkan dia. Nah, itulah pada awal-awal dulu kita melakukan workshop ini di sesi 1 ya. Saya mengatakan, Bapak atau Ibu memberikan nilai A ini bermaksud apa gitu ya. Ya, karena dia bisa menjawab UTS, bisa menjawab UAS gitu ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu kalau dalam OBI ya. Kalau dalam OBI, kenapa Bapak Ibu memberikan nilai A? Karena dia ya memenuhi performan yang minimum yang ditetapkan untuk CO1 ya, atau langsung sebutkan ya, karena dia mempunyai basic knowledge yang bagus, mampu mengapply knowledge-nya, mampu berkomunikasi dengan baik ya, seperti itu ya. Jadi ada ya makna dari di balik nilai mahasiswa itu terhadap capaian pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini adalah contoh untuk overall distribution ya. Saya akan tunjukkan kepada Ibu contoh untuk overall distribution. Bagaimana kita mengelompokkan nilai itu setiap Oke. Nah, kita kelompokkan ya nilai berdasarkan. Jadi ini kalau ini adalah overall assessment berdasarkan item ya, berdasarkan item ya.
Nah, kalau di sistem, jadi di sini ada sistemnya, jadi bisa kita melihat overall student assessment berdasarkan item assessment, bisa juga kita melihat berdasarkan PO/CO. Mungkin nanti akan terlihat di contoh ini Bapak Ibu ya. Oke, di contoh, sebentar saya lihat apakah saya punya atau tidak. Sebentar, saya akan lihat. Kalau tidak ada, nanti saya coba untuk printkan, Bapak Ibu. Nanti saya akan share di grup ya. Contoh bagaimana desktop, GOPO. Oke. Ya. Atau saya langsung saja ke SEO analisis dulu Bapak Ibu. Nanti saya akan ya, overall distribution ini adalah overall distribution berdasarkan item assessment ya. Berdasarkan item assessment. Ada satu lagi filenya overall student assessment berdasarkan PO ya. Tapi baik saya skip dulu yang itu. Saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu yang berikutnya adalah sebenarnya nanti dengan contoh berikut ini akan tercermin ya. Distribusi nilai berdasarkan CO. Baik, langkah yang keempat adalah kita lakukan perhitungan terhadap results ya yang di-achieve oleh setiap mahasiswa. Nah, jadi di dalam OBE itu pencapaian PO setiap individu mahasiswa itu harus dihitung. Nah, ini kemarin Bu siapa saya lupa ya yang diskusi tentang bahwa ini apa sulit susah gitu. Sebenarnya bukan susah Bapak Ibu ya, tapi membosankan ya, membosankan untuk kita lakukan karena satu persatu mahasiswa kita harus lihat CO attainment-nya secara individu ya. Kalau mahasiswa kita 10 oke lah ya. Tapi kalau untuk kelas besar sampai 50 orang, apalagi 2 kelas paralel jadi 100 orang, ini tentu akan membosankan ya. Tapi harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, untuk membantu tentu saja kita harus membangun sistemnya. Yang paling sederhana itu mungkin kita bangun sistemnya di dalam Excel ya, di dalam Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal menginput nilainya, nilai mahasiswa, nanti Excel secara otomatis akan menghitung untuk Bapak Ibu ya, menghitung berapa achievement untuk setiap mahasiswa. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini adalah CO, di sini PO attainment-nya PO attainment. Di sini ada CO attainment ya. CO attainment. Ya. Di sini ada PO attainment, di sini ada CO attainment ya. Di sini ada CO attainment. Di sini ada CO attainment. Nah, kalau untuk setiap mahasiswa, kalau kita mau melihat berapa CO attainment-nya, tentu setiap CO ini kita lakukan kalkulasi ya. Dan untuk setiap PO di sini tentu saja kita lakukan kalkulasi. Baik, sebagai contoh untuk perhitungan PO attainment, misalkan untuk final, untuk mini project lah ya, katakanlah untuk mini project, full marks-nya adalah 5, untuk CO3, ini adalah 5, dan ini 10, dan sementara katakanlah mahasiswa kita, contoh saja namanya Okta gitu ya, Okta. Nah, Okta ini ternyata di dalam penilaian rating report-nya, ya, dia hanya mendapat nilai katakanlah 3. Ya. Dan untuk oral presentation-nya katakanlah 8. Ya. Dan untuk slide-nya katakanlah 4. Ya. Nah, sehingga totalnya 7 tambah 3 tambah 4, 7, tambah 8, 15. Ya. Nah, sehingga achievement-nya adalah 15 per berapa ini? 20. Ya. Achievement-nya 15 per 20. 15 per 20 berapa ini? 75 ya. 75. Nah, apakah kita mengatakan si Okta ini, mahasiswa yang bersangkutan ini mencapai ya
band ataupun grade yang kita inginkan, tentu kita harus melihat kepada berapa syaratnya ya. Dikatakan di atas ya 75 ya, maka ya dia ada di atas 75%, maka dia ada katakanlah di band 4 ya. Nah, kalau di bawah ini katakanlah ya seperti contoh sebelumnya itu yang band 1 sampai 4. Nah, kalau misalkan hanya mendapat nilai 70, maka dikatakan. Jadi itu Bapak Ibu ya, CO, PO attainment mahasiswa itu hanya kita mau melihat sudah achieve atau belum, ya itu kalau 50%, 50%. Jadi ada kalanya prodi Bapak Ibu nanti menetapkan katakanlah hanya 2 band ya. Band 0 sampai 50%, 50% sampai 100. Artinya 0 sampai 50 itu dia belum achieve ya. Capaian pembelajaran yang ditetapkan. Di atas 50 sudah, katakanlah begitu. Ada kalanya prodi dia membagi 3. Ya, 0 sampai 30, 30 60, 60 40, 60 100 atau 033, 33 66, 66 100 atau 4 ya, 4 band. 0 sampai 25, 25 50, 50 100, 100 50 75, 75 100. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke apa pendapat saya di sesi pertama dulu kan kita bicara tentang OBE attainment OBE ini atau POCO attainment ini kan sebenarnya kita bicara mengenai kualitas ya, kualitas proses belajar dan mengajar kita ya terhadap mahasiswa tentu saja. Nah, bicara tentang kualitas tentunya kita bicara tentang 2 hal ya. Bicara pertama adalah bagaimana mahasiswa itu mampu mencapai ya, kriteria atau performa yang kita tetapkan. Nah, bicara yang kedua adalah bagaimana kita menaikkan level dari batas performasi tadi. Ya, katakanlah pertama kita set 50. Waktu awal penerapan mahasiswa tidak mampu, hanya mampu 45%. Nah, lalu kita lakukan quality improvement. Akhirnya mahasiswa sampai 55%. Nah, pada saat titik itulah kita naikkan performanya menjadi katakanlah 60. Ya, begitu seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti kita bisa diskusikan apa yang saya maksud. Baik, begitu juga dengan ini adalah CO analisis individual. Bagaimana cara kita menentukan PO attainment mahasiswa dan begitu juga dengan CO attainment ya. Ini katakanlah 555, di sini hanya dapat nilai 3 ya. 4 dan sini 12 katakanlah ya. 4 3 7. Jadi nilainya itu adalah 19 per berapa ini? Ketutupan. Ya, 19 per 25 begitu ya. Nah, ini adalah CO attainment mahasiswa ini ya, Okta, dan ini adalah 75 PO attainment Okta. Ya. Dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ya, kalau tadi itu individual ya, individual. Sekarang bagaimana dengan CO analisis untuk semua, ya, untuk satu kelas. Ya. CO analisis tadi individual, sekarang CO analisis untuk satu kelas. Ya. Sebenarnya kurang lebih sama. Ya. Sederhananya adalah pertama kita tentu menghitung berapa jumlah mahasiswa. Ya. Jadi ini ada CO1, CO2, CO3. Ya. Di sini presentasi nilainya adalah 32,5, ini 47,5, ini adalah 20% ya. Nah, lalu jika kita tetapkan bahwa kriterianya itu adalah di atas 50% dikatakan mahasiswa itu mencapai ya, perform ya. Di atas nilai 50%, di atas 50% capaian mahasiswa kita katakan dia perform. Ya, di bawah itu kita katakan dia tidak perform. Nah, lalu kita bandingkan
berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 50% untuk CO1. Ya. Untuk CO1, berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 50 untuk CO2? Berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 50 untuk CO3? Nah, Bapak Ibu, kebetulan di sini semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, ya, itu semuanya itu di atas 50%. Ya. Nilai untuk CO1 setelah digabung, nilai CO2 setelah digabung, nilai CO3 setelah digabung. Nah, artinya kita katakan bahwa ya, mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 50% adalah 100%. Nah, di atas 100%. Ya. Lalu Bapak Ibu, ya, untuk menetapkan CO attainment, nah tentu kita pertama ya menuliskan ulang berapa kontribusi nilai CO1, ya, berapa kontribusi nilai CO2, berapa kontribusi nilai CO3 terhadap keseluruhan penilaian kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita rata-ratakan berapa nilai ya di setiap CO, ya, setiap mahasiswa itu katakanlah Okta nilainya 75 ya, Pak Aryo katakanlah nilainya 60 ya, Pak Haris katakanlah nilainya 80, lalu dirata-ratakan sehingga kita dapatkan adalah rata-rata ya, min ya, bukan average tapi min ya, seluruh capaian untuk CO1, CO2 dan CO3. Lalu kita normalize ya dengan cara ya membagi ya CO min CO ya seluruh mahasiswa terhadap kontribusi nilai untuk setiap CO ya, CO1 begitu, CO2 begitu, CO3 begitu, sehingga dikatakan normalize CO attainment untuk CO1 adalah 69 ya, normalize 71 untuk normalize CO attainment untuk CO2 adalah 71 dan normalize attainment untuk CO attainment untuk CO3 adalah 95. Nah, terserah apakah Bapak Ibu ingin mengatakan ya ini nanti 60 ya, ini 70 ya. Karena ini kalau Bapak Ibu rubah nanti, Ibu ganti nanti ini akan berpengaruh terhadap CO attainment keseluruhan mahasiswa. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah PO analisis sama juga ya, PO. Jadi basic konsep dasar perhitungannya sama ya. Konsep dasar perhitungan antara CO dan PO individual maupun CO dan PO untuk mata kuliah itu prinsip dasarnya sama ya. Pertama kita tentukan dulu berapa yang perform ya. Lalu kita bagi dengan berapa jumlah mahasiswa. Lalu kita dapatkan berapa yang perform terhadap CO tersebut ya. Ini kebetulan 100. Lalu kita akan menghitung berapa PO attainment-nya ya. Kalau tadi CO attainment, sekarang PO attainment ya. Baik Bapak Ibu, sekarang PO attainment, caranya juga sama ya, berapa distribusi nilai untuk CO1, CO2 dan CO3 dan berapa min ya course mark untuk PO attainment setiap PO. Lalu kita bagi D ya, D dengan C ini kita dapatkan adalah 69,2, 72,17 dan 94,93. Bapak Ibu, kalau satu CO berkorelasi terhadap satu PO, ini biasanya tidak signifikan ya antara PO attainment dengan CO attainment. Nanti kalau misalkan PO 10 ini disumbang oleh 2 CO ya, PO2 ini disumbang oleh 2 atau lebih CO, nanti baru ini nanti akan berubah atau kelihatan bedanya sangat signifikan begitu Bapak Ibu. Baik, nah setelah kita lakukan kalkulasi ya, kalkulasi terhadap PO dan CO, ya, lalu apa berikutnya? Kita analisis ya.
kita interpretasikan, ya, kita interpretasi angka-angka tersebut kita interpretasikan. Ya. Bapak Ibu, saya ingin kita diskusikan, ya, kira-kira bisa tidak Bapak Ibu memberikan komentar terhadap student achievement, ya? Jika nih terhadap student achievement ini, ya, kira-kira apa komentar Bapak Ibu? Ya, kira-kira apa komentar Bapak Ibu? Katakanlah jika indeks performanya adalah 50%. Apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa berikan, ya, atau Bapak Ibu berikan komentar terhadap student achievement ini? Silakan Bapak Ibu. Kalau Pak Haris mungkin, Pak Haris? Ya, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita komentari terhadap student achievement ini, Pak Haris? Ya, baik, Pak. Kalau saya melihat dari hasil tersebut, dengan melihat batas attainment tadi 50, maka kita bisa membuat komentar bahwa beberapa PO itu tidak achieve, misalkan PO3, PO5, PO6, 9, itu kan di bawah 50%. Jadi itu nanti yang kita harapkan akan di-improve untuk sesi berikutnya. Oke, baik Pak Haris, terima kasih, ya. Jadi Bapak Ibu begitu ya. Jadi kita beri komentar atau kita interpretasikan. Cuma ada koreksi sedikit Pak Haris. Nanti Ya, Pak. Ya, di Pak. dalam Pak Haris nanti membunyikan ini, katakanlah di dalam OBE report Pak Haris itu kalau boleh langsung poinnya, ya. Jadi jangan sebut lagi PO1, PO2-nya. Langsung sebut keywordnya, ya. Oh, Seperti ya, ya. on apa nih, technical knowledge, ya. On technical knowledge. Saya beri tanda dulu Pak Haris. On technical knowledge, student apa nih, mahasiswa sudah cukup bagus lah, ya. Karena 50 ke 58 cukup bagus, katakanlah. Ya. Kemudian di dalam menerapkan knowledge-nya, ya, di dalam menerapkan knowledge-nya, di sini bolehlah kita katakan sangat, ya. Kalau ini kita katakan cukup, ya, cukup baik. Ini boleh kita katakan sangat baik, ya. Lalu komentar kita terhadap ini apa nih? Design and evaluate, ya. Nah, design and evaluate. Jadi langsung kita sebutkan ininya Pak Aris. Ya. Oh ya, baik Pak. Jadi Bapak Ibu begitu ya. Kalau bisa juga angkanya ini cukup baik di dalam tanda kurung 58,5, ya. Karena kadang reviewer itu dia nggak suka dengan kata-kata yang ini kan sifatnya apa ya? Baik, buruk itu relatif ya. Jadi kadang-kadang asesor itu tidak suka dengan kata-kata yang sifatnya relatif begini. Ya. Jadi kita hindari kalimat-kalimat yang sifatnya relatif. Cukup, sangat, ya. Cukup baik dalam kurung, berikan 58,5 gitu ya. Tidak baik atau di bawah yang kita inginkan, dalam tanda kurung, itu saja mungkin Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Dalam Pak Aris menulis OBE report, ya. Ya, baik Pak. Oke, sekarang dalam OBE implementation kan ada nih yang belum diimplementation kan nih, belum diimplementasi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita beri komentar terhadap PO5 ya, ability and lead, to lead and manage, ya, something. Kemudian entrepreneurship. Ini untuk satu mata kuliah atau keseluruhan, Pak? Kalau keseluruhan, atau bisa juga untuk setiap mata kuliah.
Oh ya. Kalau dilihat dari sini kan berarti mata kuliah ini tidak mengukur PO, misalkan untuk PO5 ability to lead and manage. Kemudian tidak mengukur entrepreneurship. Apakah begitu, Pak? Kalau nol seperti itu. Betul begitu, tapi justifikasinya kira-kira apa, Pak Aris? Oh, kalau kita, maksudnya kalau yang saya tangkap dari sini, ini kan misalkan mata kuliah kita, misalnya mata kuliah saya ini tidak mengukur PO5, atau yang saya tangkap dari tabel ini Pak ya, jadi tidak mengukur PO5 dengan PO9, apa begitu? Saya takut salah. Kalau diukur, berarti ini tidak achieve sama sekali. Oke, baik. Bisa seperti itu, dan bisa juga nanti Bapak Ibu ya, Pak Haris dan Bapak Ibu sekalian, katakanlah ability to lead and manage ya. Kenapa kita tidak mengukur tidak mengimplementasikan PO5 kalau dalam mata kuliah kita? Ya, mungkin nanti ternyata ada ya, tetapi dia ada di dalam PO lain. Secara tidak langsung dia ada di dalam Mata kuliah lain. Iya, ya. Oh Misalkan iya, oke. Di sini katakanlah ada PO12, katakan begitu ya. Project Management and Finance. Project Management and Finance. Di sini ada, di sini ada. Nah, kita katakan bahwa keduanya ini ya sudah ya diukur di dalam PO12 seperti itu. Nah, atau seperti yang Pak Aris katakan, memang ini nggak ada hubungannya gitu kan? Kalau ke mata kuliah katakan memang ini nggak ada hubungan ke mata kuliah. Ya. Itu justifikasi lain adalah bahwa sudah ada, misalkan technical report nih, technical report writing. Nah, ini kan kadang-kala kita ukur dengan lifelong learning-nya, ya. Nah, di sini tidak kita assess, sehingga ini 0, 0, 0. Nah, kita katakan bahwa secara sebenarnya ini ada kita ukur, tetapi include ke dalam lifelong learning. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang berikutnya kita diskusikan mengenai student achievement. Saya rasa sudah ya, student achievement, PO implementation. Oke, nanti ada satu lagi ya, improvement. Nah, langkah yang kelima adalah kita propose improvement. Ini kalau di dalam istilahnya itu CQI ya, di dalam OBE continuous quality improvement. Analisis yang dilakukan terhadap hasil yang dari langkah yang kelima itu kan ada hasilnya tuh. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan dan tindakan bagaimana yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian pembelajaran mahasiswa, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi kita propose improvement CQI. Baik. Nah, sekarang kita diskusikan apa kira-kira komentar Bapak Ibu untuk saran perbaikan yang tadi itu. Ya. Ambil kata ini 3 ini saja dulu. Apa saran perbaikan yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin kita lihat mungkin kenapa, mungkin kesalahan atau metode proses PBM, metode belajar mengajarnya ya. Ini yang katakanlah kurang cocok ya. Misalkan design and evaluate ini sebenarnya lebih kepada banyak memberikan mahasiswa latihan ya. Latihan. Nah, ternyata setelah kita amati nilainya kurang. Kenapa? Karena kita kurang memberikan latihan, katakanlah begitu. Maka di dalam saran perbaikan yang nanti kita buat ya, untuk PO3 ya, kita akan gunakan
metode pembelajaran yang lain, katakanlah seperti itu, ya. Atau memberikan lebih banyak contoh soal seperti itu, atau lebih memfokuskan soal-soal assignment, ya, soal-soal tugas ya di dalam PO3 sebagai. Nah, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu di dalam improvement ini, ya, itu tidak ada yang akan mengatakan salah dan betul, ya. Jadi apapun yang Pak Haris dan kawan-kawan Bapak Ibu semua tulis di dalam CQI proses improvement, ini orang lain tidak akan bisa mengklaim salah atau betul, ya. Sepanjang Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu alami, ya, maka itu adalah tentu betul, ya, tentu betul ya, dalam batas-batas yang Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu alami. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini ya, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir, semua proses tadi, proses assessment tadi, di akhir semester Bapak Ibu harus mendokumentasikannya. Baik, saya akan on-kan video saya. Ya. Jadi sebelum saya on-kan, saya akan bacakan dulu ini ya. Semua bukti, ya, semua evidence yang berkaitan dengan proses penilaian, ya, semua metode, alat, rubrik, ya, analisis, saran perbaikan, ya, COPO, attainment, ya, itu didokumentasikan ya, secara sistematik untuk keperluan akreditasi. Ya. Nah, sebaiknya semua dokumentasi ini itu disimpan di dalam course file. Nah, Bapak Ibu, course file ini bisa saja dalam soft copy ataupun hard copy. Ya. Nah, baik, saya akan on-kan video saya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya. Untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu, saya stop share screen supaya oke. Nah, ya seperti ini. Ini adalah course file. Ya, ini adalah course file. Ini untuk semester 2, untuk semester sekarang ya, yang nanti ini kan semester 2 2019-2020 di tempat di sini sekarang itu dipospon ya. Jadi nanti UAS-nya itu nanti bulan Oktober. Nah, setelah UAS, setelah dilakukan pengumpulan nilai, kemudian dianalisis dan dibuat CQI-nya, nanti akan didokumentasikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam course file ini yang saya harus sisipkan adalah, ya, yang saya harus sisipkan adalah pertama daftar mahasiswa, ya, kemudian apa namanya, baik, ya, saya ada slide-nya, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, slide apa saja isinya yang diperlukan, ya. Saya share screen, ya. Baik ini, ya. Jadi yang perlu ada di dalam course file tersebut adalah tentu saja halaman judul ya, kemudian daftar isi, ya, harus daftar isi, kemudian struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu Bapak Ibu, ya, itu semester 1, 2, 3, saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu ini ya. Tapi saya hanya ingin kembali mengingatkan, semester 1, 2, 3, dan seterusnya sampai semester 8. Nah, ini mata kuliah A, mata kuliah B, ini mata kuliah C, mata kuliah D, E, dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Nah, kita ingin menunjukkan di mana posisi mata kuliah kita itu, ya, dan apa prerequisite-nya, dan kemudian dilanjutkan dengan mata kuliah apa ya. Kalau dia berdiri sendiri, tentu dia berdiri sendiri seperti ini. Jadi ini yang kita maksud dengan struktur kurikulum. Nah, kemudian siapa dosennya dan daftar mahasiswanya ya. Katakanlah ada 30, maka kita harus tunjukkan bahwa peserta mata kuliah kita adalah 30 orang. Kemudian RPS, kemudian juga coursework ya. Coursework ini selain summative test ya, mungkin ada quiz, ya, ada assignment, ya, ada homework,
ya dan lain-lain ya. Nah, kemudian final exam plus answer scheme plus weighting ya, result. Nah, Bapak Ibu, insya Allah nanti di sesi kelima kita akan secara khusus mendiskusikan bagaimana kita menulis final exam paper ya, question paper, dan juga bagaimana kita memweightingnya ya. Ini memweighting ini erat kaitan dengan jaminan mutu ya, quality assurance. Jadi ada beberapa tempat nih QO prosesnya dia hanya melihat ada nggak soal final, ada ya. Ada tidak ya gitu. Jadi sebenarnya weighting ini kita akan melihat beberapa item ya, contohnya kesesuaian dengan CO, kesesuaian dengan level taksonomi, ya, kesesuaian dengan waktu, ada unsur SARA atau tidak, ya. Kemudian bagaimana dengan formattingnya, ya, standar formatting yang kita tetapkan, ya, mengenai font size, ya, spasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini insya Allah nanti sesi kelima. Saya pikir sesi kelima ini adalah sesi terakhir kita. Ya, nanti kita akan bicarakan secara tersendiri ya. Nah, lalu juga PO attainment ya yang tadi itu, dan juga CQI ya, CQI yang step ke-7 tadi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu itu harus memasukkan semuanya ke dalam apa yang kita sebut dengan course file ya, documentation. Nah, kalau saya tidak salah mungkin Pak Haris yang di sesi kedua itu bertanya tentang evidence ya. Bukti, apakah semua bukti ya yang kita masukkan? Tidak ya. Tentu sampel saja Bapak Ibu ya. Misalkan untuk kuis ya. Kita ada 50 mahasiswa. Ambil mungkin 2 atau 3 nilai tertinggi, 2 atau 3 nilai terendah, dan 2 atau 3 nilai yang di tengah ya, nilai yang di tengah. Begitu juga dengan final ya. Kalau report, kalau project report, kalau terlalu tebal ya, itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam CD ya. Mungkin dalam CD, di burn, lalu disisipkan di dalam course file. Tapi kalau hanya 3-4 grup, ya itu saya rasa 3-4 grup dan jumlah laporannya hanya 25 halaman, saya pikir ini nggak apa-apa kalau kita taruh di dalam course file dalam bentuk hard filenya. Bapak Ibu, pemilihan soft dan hard file ini itu tentu tergantung dari kebijaksanaan kampus Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kalanya ada lebih enak untuk melihat yang hard copy ya, hard file daripada soft copy-nya ya, terutama nanti terhadap asesor ya. Karena asesor ini dia nggak suka itu buka terlalu banyak sistem ya. Buka katakanlah untuk melihat bukti bahwa konten mata kuliah sesuai dengan RPS ya, dia harus membuka LMS ya, Learning Management System. Lalu untuk melihat nilai dia harus membuka IMS Academic. Untuk melihat ini dia harus mengklik. Biasanya asesor tidak suka itu. Ya. Dia lebih suka langsung di hadapannya gitu ya. Contoh, saya mau melihat mata kuliah Engineering Ekonomi. Nah, nanti kita ambil course file dan kita taruh di depannya. Nah, itu asesor lebih suka seperti itu. Ya. Nah, mana yang terbaik tentu kita sesuaikan dengan kondisi baik kondisi kampus kita, juga kondisi asesor kita seperti itu. Nah, kalau di tingkat prodi itu CQI itu didokumentasikan terpisah. Jadi bisa kita masukkan ke dalam course file ya sebagai lampiran, tapi secara ya, dalam prodi, tingkatan prodi kita buat satu dokumen namanya PO report. Jadi kalau katakanlah semester besok bukan Bapak Ibu lagi yang mengampu mata kuliah tersebut, ya, maka dosen yang akan mengampu di semester berikutnya bisa mengetahui apa saran
perbaikan dari dosen sebelumnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya ada kecenderungan ya, terutama kadangkala ini apa namanya berkaitan dengan apa namanya ya, ya katakan begini, saya semester ini mengajar engineering ekonomi, lalu semester berikutnya saya mengajar mata kuliah lain. Nah, dosen yang akan mengajar mata kuliah engineering ekonomi saya ini ketika meminta semua file ke saya, itu kadangkala ada sebagian, saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin ada 1-2 orang yang merasa enggan untuk memberikan gitu. Wah, ini kan karya saya udah capek buat ini itu gitu ya. Jadi kalau saya pikir ini kurang baik Bapak Ibu ya, kurang baik ya. Tentu kenapa kurang baiknya Bapak Ibu bisa menjawab sendirilah. Baik, Bapak Ibu sudah 1,5 jam dari pukul 1. Jadi pada hari ini saya lebih banyak memberikan pemaparan dan sedikit diskusi tadi. Nah, mengenai penugasan ya, coba Bapak Ibu kembali gunakan template yang telah saya berikan dan lengkapi semuanya sampai ke bobot penilaian ya, bobot penilaian untuk semua item assessment. Lalu coba Bapak Ibu ambil naskah ujian akhir semester Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu coba cocok-cocokan sudah seperti yang diinginkan OBI atau belum yang saya lakukan ya. Kalau belum, coba Bapak Ibu rekonstruksi lagi ya. Terutama mengenai mana yang akan CO mana yang akan Bapak Ibu tuju ya untuk di assess ya, dan berapa persen kontribusinya terhadap keseluruhan mata kuliah Bapak Ibu. Nah, untuk kemudian kita diskusikan di sesi ke-5. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Saya stop screen sharing saya. Baik Ibu, tadi ini ada chat dari Bu Khalida minta pindah ke YouTube. Nanti insya Allah nanti saya akan bagikan link YouTube-nya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin ada diskusi. Memang terlalu teknis ya. Untuk sesi keempat ini, PO, CO, attainment, ya. Artinya begini, assessment proses ini memang terlalu teknis, ya, terlalu teknis sehingga memang dalam penyampaian saya tadi, saya merasa mungkin Bapak Ibu akan sulit untuk memahaminya dalam sekali pemaparan saja. Jadi nanti akan saya share link videonya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengulang-ulang sehingga mendapat pemahaman yang lebih dari itu. Tapi saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu ya untuk berdiskusi ya. Selamat datang kepada Pak Nur, Bu Ina Khalidasari ya yang belum saya sapa tadi, Bu Neni Asna, Bu Santi, Pak Fitri ya. Bu Istiana, Pak Farida, Bu Farida ya, Pak Haris, ya, Bu Ermawati, Bu Eis, Pak Catur, Pak Darmanto, semuanya lah ya. Pak Arif Rahman juga. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Boleh saya lagi Pak? Silakan Pak Aris. Ya, ini ya. Kalau suatu saat nanti saya minta nih Pak Aris untuk apa namanya bercerita lah ya. Wah, masih kurang saya Pak. Ya, sudah expert ya. Juga nih saya lihat nih. Ya silakan Pak Aris. Oke, mungkin ada beberapa yang akan saya konfirmasi atau mungkin mohon masukan juga. Oke, pertama waktu kita mendesain assessment itu kan nanti kita membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu
eksplisitnya lebih ke CO. Kalau yang saya pikirkan kan membuat pertanyaan itu secara eksplisit, secara langsung pertanyaan itu relevan atau nyambungnya ke CO. Apakah pernyataan CO kita, maksudnya kan ada pernyataan PO juga yang di level CPL, level prodi untuk keseluruhan. Jadi waktu kita membayangkan pertanyaan tadi, kalau yang saya bayangkan itu lebih ke CO kita. Nah, nanti yang PO tadi otomatis kena seperti itu. Mohon masukannya pertama. Yang kedua, terkait kelulusan Pak Okta, pas tidaknya itu kan ada total nilai untuk assessment, ada tes, assignment, exam dan sebagainya. Nah, ada juga attainment untuk tiap-tiap CO di mata kuliah kita. Nah, yang saya bayangkan sih bahwa lulus itu diambilnya dari total kelulusan assessment, bukan kelulusan dari CO. Kan mungkin Pak Haris, sebentar Pak Haris, saya mau menggunakan handphone Pak Haris, sebentar. Sebentar Pak Haris, saya menggunakan handphone karena speakernya tiba-tiba pecah. Ya, siapa? Pak Haris, bisa diulang untuk pertanyaan kedua Pak Haris? Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kan ada attainment untuk assessment, misalkan tes, mini project, tugas, exam, dan sebagainya. Nah, ada attainment untuk CO. Kelulusan itu, kan maksudnya pas mungkin ada nanti total assessment itu bagus, tapi ada juga yang CO-nya itu rendah misalkan. Nah, kelulusan itu dianggapnya dari total assessment kan, begitu kan? Misalkan kalau ada CO katakanlah di bawah katakanlah 50, dari segi total assessment sudah lulus, apakah boleh dianggap lulus gitu Pak? Yang kedua. Nah, yang ketiga itu saya pernah baca untuk pengukuran atau pengujian CO yang ranahnya itu sikap, itu kan lebih banyak ke observasi. Nah, saya pernah baca itu, ada juga pengukuran atau pengujian sikap itu boleh namanya self-assessment, self-evaluation. Mungkin minta pendapatnya terkait apa. Jadi, di paper itu, mahasiswa menceritakan, jadi bukan observasi secara langsung, jadi mahasiswa menceritakan kaitan CO tadi terhadap evaluasi dia. Ya, yang terakhir kalau di silakan Pak. Ya, silakan. terakhir Pak. Ya, kalau di tempat Bapak itu apakah ada ini ya, kalau misalkan mahasiswa tidak pas di satu assessment, katakanlah di tugas atau ujian, ada nggak misalkan namanya resit atau supplementary atau remedial begitu Pak? Oke, baik. Begitu Pak. Ada lagi Pak Haris? Ya, sementara cukup dulu Pak. Baik, ya. Saya coba untuk ini kalau ke Pak Haris ini bukan menjawab sebenarnya. Oke, pertama membuat pertanyaan lebih ke CO. Ya sebenarnya gini, kan PO itu nanti nilainya disumbang oleh CO. Ya. CO nilainya disumbang oleh CPL disumbang oleh CPMK, CPMK disumbang oleh CPMK. Nah, sebenarnya yang kita akses itu adalah CPMK sebenarnya untuk setiap satu pertanyaan itu. Tetapi kadang-kala kan kita tidak seperti saya itu tidak menerapkan CPMK, tapi lebih menerapkan kepada sub CPMK. Tapi saya sampai CPMK sudah, jadi tidak turun ke CPMK penilaiannya. Maaf,
Saya hanya menilai sampai dari CPMK, tidak dimulai dari sub CP. CPMK. Ya. Baik, Pak. Paham, Pak? Jadi ya, paham. Ya, suka keliru nih saya nih. Jadi saya menilainya itu dari CO, ya, bukan LO. Dari CO naik ke PO nanti. Baik. Nah, sebenarnya kita di dalam membuat soal itu kita boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak peduli PO, ya. Karena nanti dia akan bermuara ke sana. Jadi yang kita perhatikan adalah CO. Ini CO-nya apa nih? Ya, CO-nya apa nih? Nah, memang betul-betul itu yang kita tanya, ya. Dan juga levelnya level CO, level taksonomi yang kita rencanakan. Begitu Pak Aris untuk jawaban pertama. Ya. Terima kasih. Nah, untuk yang kedua ada attainment untuk, ya betul, ya. Jadi kelulusan adalah terhadap total assessment, ya. Jadi katakanlah tesnya dapat 50, UTS-nya ya 50, kuisnya dapat 80, projectnya dapat 75, UAS-nya dapat 90. Itu berapa nilainya, ya, dan berapa grade-nya? Katakanlah A ataupun E- dan sebagainya. Itu yang mensyaratkan kelulusan. Nah, hubungannya kalau CO attainment, ya, katakanlah yang satu ini CO1 ini dia hanya dapat 20, ya. Dapat 20 itu tidak menentukan kelulusan. Itu hanya sebagai evaluasi bagi nanti di dalam PBL kita. Seperti itu jawabannya Pak Aris, ya. Jadi kalau Pak Aris menentukan kelulusan berdasarkan total perolehan assessment, nah, itu betul, ya. Dan nanti ke CO attainment-nya itu adalah lebih kepada CQI proses. Nah, ini saya langsung jawab ke soal yang keempat nih. Ada receipt ataupun remedial begitu. Sebagian, jadi tergantung dosen, ya. Kalau saya cenderung untuk tidak memberikan remedial kepada mahasiswa yang gagal terhadap CO tertentu. Ya. Jadi begini, kalau dia gagal di UTS, ya, itu saya tidak perhatikan. Ya. Tetapi kalau dia gagal di CO tertentu, maka ada dosen lain yang memberikan ujian ulang, ya, ataupun remedial, ya, remedial terhadap CO itu saja. Misalkan presentasinya yang gagal, maka presentasinya saja yang diulang. Katakanlah writing report-nya kurang bagus, itu saja yang dilakukan remedial. Begitu Pak. Jadi prakteknya untuk remedial ini adalah tergantung dari dosen. Ya, ya, baik. Kemudian dua, ya. Soal yang ketiga untuk pengukuran CO, ya. Jadi begini, betul Pak, ya. Jadi untuk pengukuran CO maupun PO sebenarnya itu kalau yang saya ceritakan tadi itu, ya, itu kan direct, ya Pak, ya. Kita mengukur langsung tuh. Nah, kita melakukan kuis, UAS, tes, presentasi, itu kan adalah pengukuran secara langsung, direct, ya, measurement. Nah, ada yang indirect, contoh melalui survei, melalui observasi, termasuk juga self evaluation ini, Pak Haris. Ya. Contohnya kita terapkan ini di dalam LI, ya, latihan industri atau apa namanya, KP, kerja praktek kalau di praktek, ya. Ya, kerja praktek. Nah, di kerja praktek, betul. Jadi di kerja praktek ada itu si mahasiswa akan melakukan self evaluation terhadap achievement, ya, terutama yang untuk generic skill, ya, terutama untuk generic skill, katakanlah teamwork-nya, individual leadership-nya, ya, lebih kepada general inilah generic skill. Itu memang kita lakukan Pak Haris. Ya.
Dan juga Ya. dan juga peer review, ya. Peer review Oh kita ya. terapkan, ya. Self evaluation juga kita terapkan. Baik, saya rasa ada yang belum terjawab, Pak Haris, ada yang belum terdiskusikan? Ya, sementara cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Haris. Boleh Baik, saya bertanya, Pak? Pak Catur, silakan Pak Catur. Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf, saya tadi terlambat karena sinyal XL itu terganggu. Jadi nanti terima kasih tadi tawaran dari Bapak. Akan ada siaran ulangi yang sangat saya tunggu. Siap, Yang Pak Catur. kedua, berkaitan dengan penilaian tadi, Pak. Biasanya di kita secara teoritik kan ada yang tes dan non-tes. Nah, yang non-tes itu karena dosen itu biasanya diberi kemerdekaan untuk memberikan penilaian tadi, dalam outcome-based education ini, bagaimana supaya walaupun dia non-tes, itu tetap bisa kita mengetahui bahwa CPL-nya itu terpenuhi. Nah, karena walau bagaimanapun, non-tes juga perlu ada namanya evaluasi kan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca ada nggak Pak kaitannya antara evaluasi ini dengan portofolio mata kuliah? Karena saya baca itu di samping penilaian yang penting juga dalam outcome based education itu adalah portofolio mata kuliah. Terus ini Pak menyangkut akreditasi, Pak. Di akreditasi itu ada permintaan dari asesor berkaitan misalkan dengan analisis butir soal. Apakah analisis butir soal itu akan sama dengan penilaian yang Bapak maksud ataukah hal yang berbeda? Itu saja Pak. Terima kasih Pak Okta yang setia memberikan ilmunya. Baik Pak Catur. Ya, insya Allah nanti saya upload di YouTube rekamannya Pak Catur. Sebelum yang pertanyaan pertama itu yang non-tes itu seperti saya terus terang belum seperti apa kira-kira Pak Catur yang non-tes itu yang dimaksud? Biasanya dalam bentuk produk misalkan Pak. Jadi kan ada yang tes misalkan menguji apa yang sudah diberikan. Kalau yang non-tes itu biasanya bisa berkaitan dengan produk misalkan. Bahwa output dari mata kuliah ini adalah menghasilkan sebuah produk misalkan begitu Pak. Itu kan berarti kan non-tes Pak. Oh, ya. Jadi Pak Catur, di sini juga dulu saya pernah mengajar itu product design and development, jadi tidak ada UAS-nya. Tapi ada dua, tapi mahasiswa di akhir perkuliahan itu harus mampu membuat desain prototype ya, membuat prototype. Nah, memang itu kalau menurut definisi Pak Catur tadi non-tes itu seperti itu. Tapi bukan berarti tidak dievaluasi, Pak. Bukan berarti tidak dinilai begitu. Nah, cara penilainya adalah tentu menggunakan rubrik. Ya. Contoh, di mata kuliah lain, saya mengajar mata kuliah CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, ini juga tidak ada UAS-nya. Jadi, saya memberikan proyek akhir ke mahasiswa untuk membuat produk yang dihasilkan oleh mesin CNC. Nah, apa yang saya nilai adalah produknya. Bagaimana saya menilai dengan menggunakan rubrik? Ya, contoh, bahwa dia minimal menggunakan satu feature yang menggunakan 3D machining namanya, Pak Catur. Boleh tahu Pak Catur dari prodi apa, Pak? Kesehatan masyarakat, Bapak. Kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat. Kira-kira contohnya bagaimana ya? Ada Pak, bisa sebutkan contoh mata kuliah yang menghasilkan produk di prodi Bapak?
Di kami misalkan ada namanya mata kuliah promosi kesehatan. Dia itu harus menghasilkan sebuah media, misalkan bagaimana seorang mahasiswa itu mendesain sebuah media alat untuk digunakan untuk promosi kesehatan gitu, Pak. Baik. Nah, ini bisa saya kasih sedikit bagaimana kira-kira membuat rubriknya. Jadi di dalam penugasan tadi nanti Bapak akan menetapkan contoh minimal ada mendesain alat untuk promosi. Ya. Dalam bentuk dia bebas memilih Pak video ataupun poster ataupun ya, bisa video, film, poster, yang lain leaflet ya. dan sebagainya. Oke, misalkan video. Nah, video minimal Bapak akan membuat rubrik yang berkaitan dengan buku juga bisa. Buku juga bisa ya. Oke, ambil dulu video. Nah, rubriknya nanti Bapak tetapkan item penilaiannya adalah kejelasan audio dan kejelasan video. Kemudian durasi. Kemudian bisa juga mengenai kalau video itu ada animasi, buatkan animasinya. Ya. Jadi selengkap mungkin apa unsur-unsur yang harus ada di dalam video tersebut. Ya. Dan keterlibatan semua tim. Nah, ini kan tim nanti Pak dalam pembuatan video. Nah, keterlibatan semua tim. Jadi jelas, katakanlah satu tim 5 orang yang si katakanlah A B C D E. A ini apa tugasnya? Ya. B ini apa tugasnya? C dan seterusnya dan seterusnya. Nanti dibuatkan rubriknya dan tetap harus diberi penilaian Pak Catur. Ya. Termasuk juga nanti poster. Kalau poster ini kan Pak Catur bisa sebenarnya kan sering tuh ada bukan pertandingan ya lomba poster tuh di antar perguruan tinggi. Nah bisa juga nanti Pak Catur berangkat dari situ ya penilaian poster lomba karya ilmiah nasional yang diadakan oleh siapa gitu. Nanti Pak Catur minta izin untuk dimodifikasi atau Pak Catur gunakan ATM lah ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Seperti itu Pak Catur. Termasuk juga yang lain tadi itu. Jadi tes di sini ya saya paham. Ya. Bukan berarti tidak dinilai. Non-tes bukan berarti tidak dites, bukan berarti tidak dinilai. Begitu Pak Catur. Itu yang pertama Pak Catur. Yang kedua ada kaitan dengan portofolio. Portofolio itu kalau saya tidak salah menangkap, jadi begini, kadang di satu tempat ini istilahnya berbeda di tempat lain gitu ya. Kalau yang Pak Catur tadi maksudkan adalah portofolio itu adalah dokumentasi proses pembelajaran selama 1 semester, ya. Kalau itu yang Pak Catur maksud, maka tadi sudah kita jelaskan bahwa di akhir proses asesmen itu kita membuat mendokumentasikan menjadi satu bundle yang kita sebut dengan course file, ya. Yang kita sebut dengan course file seperti ini Pak Catur, ya. Ya, jadi di sini lengkap semuanya, evidence, bukti-bukti kita melakukan menyuruh mahasiswa untuk membuat produk, bukti kita menilai mahasiswa lewat kuis, semuanya ada di course file. Kalau yang itu yang Pak Catur maksud sebagai portofolio, saya rasa bisa dipedomani penjelasan saya di pemaparan tadi. Nanti silakan dilihat videonya. Kemudian terkait dengan akreditasi. Nah, untuk tes ini ada analisis butir soal, ya. Analisis. Jadi begini, secara tradisional itu kan 4 tahap sebenarnya Pak Catur. Ya. Kalau secara tradisional kita melakukan proses asesmen itu ada 4 tahap. Pertama itu tes, ya, testing, kemudian tes, kemudian mengukur, kemudian menilai dan mengevaluasi, ya. Tetapi di dalam OBI dia jadi 7, ya.
mulai merencanakan, menyiapkan, sampai seterusnya, sampai mendokumentasikan. Ya. Nah, kalau yang tradisional yang 4 itu memang tes itu harus dilakukan dulu uji namanya uji butir soal. Nah, di OBI itu ada, ya, tapi namanya bukan uji butir soal, tapi weighting proses, ya, weighting. Jadi soal ujian kita itu dinilai, di weighting, ya, di weighting. Nah, ini akan menjadi materi kita di sesi kelima nanti, bagaimana kita memweightingnya. Jadi secara teori bagaimana analisis butir soal yang dimaksud di dalam 4 tahap itu, ya, tes, measurement, tes, menilai, mengukur, tes, mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Ya, saya tidak terlalu dalam memahami bagaimana cara menganalisis butir soal, ya. Tetapi di dalam weighting proses itu yang dilihat adalah kedalaman soal, keluasan soal, ya, ini terkait dengan taksonomi level, kemudian sesuai atau tidak dengan CO, mengandung unsur SARA atau tidak, ya, mengandung unsur sesuai dengan tidak dengan format standar yang ditetapkan prodi atau tidak, ya. Tapi kalau dikatakan butir analisis soal itu lebih kepada konten pertanyaan, nah di dalam OBI ini tidak dilakukan, Pak Catur, ya. Jadi untuk penggantinya nanti kalau diminta oleh asesor mengenai analisis butir soal, mungkin bisa Pak Catur nanti mengarahkan ke proses weighting yang akan dilakukan oleh prodi Pak Catur. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab Pak Catur. Ya, makasih banyak Bapak, terjawab. Makasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih ada 10 menit menuju 2 jam pada hari ini. Ya, saya pun merasakan bahwa ini terlalu teoritis, ya, sesi keempat ini, ya. Terlalu teoritis, ya. Mungkin perlu ketelitian Bapak Ibu, ya, untuk mengkaitkan satu penjelasan dengan penjelasan lain, ya. Dan tentu saja Bapak Ibu harus mempraktekkan ini, ya, setahap demi setahap, ya. Silakan Bapak Ibu. Prof Jo, silakan Prof Jo. Prof Jo Pia. Ini sohib saya ini. Bu Popi. Bu Veronica mungkin, Bu Veronica. Bu Ina. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas, Prof. Siap, Prof Jepial. Salam. Ya. Saya menyimak dari tadi, dari kemarin-kemarin juga. Itu Pak Haris itu, ini juga itu. Kawan-kawan Pak, kita. Kawan. Ya, sobat ya, lama ya. kita ini, ya. Ya gitu Pak Okta, Prof. Siap, Prof Jo. Ya. Saya silent aja nih. Silakan Prof Jo. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Jadi mungkin nanti kalau bisa kita naikkan levelnya Pak Catur, Pak Ari, Pak Prof Jo, Pak Arif Rahman, dan semua Bapak Ibu di sini, ya. Tanpa saya sebutkan satu persatu, mungkin secara sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya, kita berdiskusi, sharing, mungkin ada yang menemukan kendala atau menemukan metode baru, ya. Karena ini OBI kan hanya pendekatan, ya, termasuk bagaimana cara menghitung atau menentukan CO ataupun PO attainment, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya metode lain, ya, mendapatkan, kalau tadi kan saya rasa simpel, ya. Jumlah mahasiswa berapa, lalu yang di atas 50% berapa, kemudian kita katakan berapa yang memenuhi attainment tersebut. Jadi untuk membedakan attainment dengan achievement mungkin begini Pak, ya, yang satu skalar, yang satu vektor gitu, ya. Jadi kalau achievement itu skalar, yang attainment itu vektor begitu, ya. Saya memikirnya seperti itu, ya.
Jadi CO attainment student itu, nah student itu mentoknya di berapa begitu. Tapi kalau CO achievement mahasiswa terhadap CO tertentu, nah dia skalar, ya. Skalar kalau attainment vektor. Mungkin begitu ya, kurang lebihnya ya Pak Aris ya, kalau pemahaman saya. Bu Istiana, silakan Bu Istiana. Raise hand. Kita masih ada waktu 6 menit ya, menuju 2 jam. Mungkin satu lagi, Pak. Baik, Pak Aris, silakan Pak Aris. Ini bukan pertanyaan yang dalam terkait teknis. Kalau yang Bapak tampilkan tadi tentang kalkulasi PO attainment, CO attainment itu yang proses mengkalkulasinya itu sudah dibuat secara sistem atau masing-masing dosen punya punya tool sendiri, Pak? Oke. Ya, di sini sudah ada sistemnya, Pak. Jadi mulai dari yang pertama tadi itu ya, mulai dari pertama sampai ke terakhir itu sampai ke nomor proses ya. Itu semua sudah by system, Pak Aris. Oh iya. Terakhir saya diskusi ini setahun yang lalu dengan teman-teman di UNAN. Mungkin ada teman-teman dari UNAN di sini ya, terutama di teknik mesin dan teknik industri kalau saya tidak salah waktu itu. Informasi mereka baru akan membuat sistem. Jadi sejauh pada saat itu mereka bekerja dengan Excel file. Kalau di tempat Pak Haris dan Pak Catur bagaimana? Sudah ada sistem atau? Ya, kalau di tempat kami, Pak, sementara kita siapkan Excel-nya, tapi pada saat yang sama sistem itu sudah di-develop ya? Dan develop. Oke, baik. Iya, ya seperti yang tadi saya ada di slide itu membosankan gitu, tapi harus dilakukan. Nah, ada tanda panah tadi, dibangun sistemnya gitu. Supaya ya apalagi yang dosen-dosen senior ya, seperti Prof. Jovia ini udah males dia tuh ngitung satu-satu tuh. Maunya input, keluar hasil gitu. Bu Kia, ada nggak Bu Kia? Bu Kia. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak tidak sempat untuk menyapa satu persatu, random saja. Baik Bapak Ibu, 3 menit ke 2 jam ya. Kalau tidak ada, ya, silakan nanti Bapak Ibu ulang-ulang video yang sesi keempat ini, karena sekali lagi memang terlalu teknis ya, perlu 2 kali 3 kali untuk memahami keterkaitan antara satu dengan lainnya. Kalau tidak ada, silakan saya tutup secara resminya sesi keempat ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ingin. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Prof. Jo. Ya. Pak Aris, nanti kapan-kapan kita ketemu. Insyaallah, Pak. Terima kasih Pak Okta. Sehat-sehat aja semua. Iya Pak Fitri, sama-sama Pak Fitri. Ya. Sangat bermanfaat. Insya Allah Pak Fitri. Amin ya Allah. Izin live ya Pak ya. Silakan Pak Fitri, silakan. Makasih Pak Fitri. Yes.